nama saya, ya saya Jorim Orhens Nale. Pada tanggal 21 Juni 2011 malam itu saya datang ke rumah teman saya bercerita tentang pekerjaan kami. Terus ada sedikit ketegangan. Nah mulanya saya memang sudah ada riwayat darah saya agak tinggi, tekanan darah tinggi. Jadi dokter dari rumah sakit adakan pengobatan lebih lanjut. Saya tidak peduli, saya diam-diam aja. Akhirnya waktu malam itu ada sedikit pertengkaran dengan teman-teman. Terus saya pulang di tengah jalan jam 11 malam waktu itu, sudah tepat jam 11 malam. Mata saya sudah tidak bisa lihat jalan, saya pusing dan lemas, langsung saya duduk, sudah nggak bisa jalan. Kemudian saya berdoa sebentar, 5 menit kemudian saya di situ. Saya berjalan kembali ke rumah teman, saya masih ingat, masih sadar, masih sedikit sadar. Saya kembali ke rumah, ke tempatnya dia, terus saya minta, Pak Jeffrey tolong antar saya ke rumah sakit ya. Atau puskesmas. Saya sudah kurang sadar. Semasa puskesmas buka tengah malam kan nggak ada. Kondisi badan udah menurun pada waktu itu Pak ya? Sudah jalan sudah nggak bisa, jalan sudah nggak kuat. Pelan-pelan saya jalan. Terus malam itu juga beliau cari taksi antar saya ke dokter itu, bilang ini penyakitnya sangat serius, jadi tidak bisa di sini, harus cari rumah sakit besar. Ternyata penuh, pasien sudah pada rawat di luar, sudah nggak ada tempat lagi untuk saya dirawat di sana. Terus saya diantar lagi ke rumah sakit, sampai di sana terus ada 4 dokter yang tangani saya. Tapi waktu itu Bapak masih dalam keadaan cukup sadar gitu? Masih sedikit sadar lah, masih bisa bicara, tapi jalan dituntun, sudah nggak bisa jalan lagi. Oh dituntun ya? Ya? Karena pusing, sudah mata nggak bisa lihat orang secara jelas, sudah nggak bisa. Nah sampai di ruang UGD, dokter suruh harus di CT scan, harus difoto karena dicurigai ada sesuatu yang terjadi, ada masalah di otak. Di otak. Surat CT scan, habis selesai CT scan, divonis ada pendarahan di otak saya ini, ada 3 cm di sebelah kiri. Di kiri saya ini ada pendarahan 3 cm. Jadi kata dokter, Bapak nggak boleh pulang, harus dirawat. Malam itu juga saya harus masuk ICU, nggak boleh tunda lagi. Jadi saya masuk ICU waktu itu jam 3 subuh ya, jam 3 subuh saya sudah dirawat di ICU. Dengan ada teman yang pendarahan otak yang sama itu, kita ada 7 orang dalam satu ruangan itu yang masuk di ICU. Oh ada malam 7 itu. orang? 7 orang. Yang, penyakitnya sama? Ya sama, pendarahan otak semua. Jadi besoknya kok 1 meninggal. Terus yang besok lagi ada yang meninggal lagi. Gitu jadi. Yang 6 orang itu meninggal semua Pak, Bapak Ibu. Jadi 6 orang meninggal semua. Kecuali saya yang tinggal saya Bapak anggap saya bangkit dari sebuah kematian. Nah saya telepon, saya masih ingat, jadi saya telepon seorang teman dari Tiberias juga. Beliau datang dan bawa minyak urapan, bawa air anggur dan roti perjamuan, datang berdoa buat saya di rumah sakit. Sambil kita mengadakan perjamuan kudus. Dan hari ke-7 saya sudah harus disuruh pulang oleh dokter. Mujizat terjadi. Jadi saya hari yang ke-7 harus pulang, tapi saya tidak mau. Saya bilang, Dok, saya di sini sendiri. Anak istri saya semua kan di Nusa Tenggara Timur, saya di sini sendiri dengan seorang teman saya ini aja. Jadi saya tidak mau pulang dulu karena nanti yang urus saya di rumah siapa? Jadi saya minta perpanjang sampai 21 hari. 21 hari saya nginap di kelas 2 di rumah sakit. Baru dokter suruh pulang, Bapak sudah sehat, tapi tidak boleh berkegiatan, belum boleh terbang dulu. Kalau mau ke NTT nanti setelah 6 bulan. Ini parah, saya nggak bisa pulang Kubang, saya bilang. Pak Tony antar saya ke Grand Indonesia waktu itu. Saya gereja di Grand Indonesia, terus Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji tumpang tangan di kepala saya dan saya sembuh total waktu itu. Jadi yang luar biasa pada waktu Bapak mendengar kabar bahwa 6 orang yang masuk di rumah sakit ICU meninggal dengan penyakit yang sama, waktu itu Bapak ambil tindakan berdoa. Saya berdoa, dan saya bilang, Tuhan, saya nggak mau mati di negeri orang karena saya jauh dari keluarga. Ya. Dan saya nggak mau mati di negeri orang karena saya jauh dari keluarga. Tapi dalam hati kecil saya, kapan giliran saya? Ya. Kan begitu.
Nah, saya mau tanya Pak, waktu Bapak ditumpang tangan sama Pak Paryaji di Grand Indonesia dalam keadaan tubuh yang lemah pada waktu itu, Ya. apa yang Bapak rasakan pada waktu itu? Ada sesuatu yang masuk karena kayak ada aliran yang masuk dari kepala. Artinya waktu Bapak sampai ke ditumpang kaki. tangan seperti ada yang masuk. Seperti ada yang masuk. Saya percaya itu Roh Kudus ya Pak ya. Ya, saya yakin itu Roh Kudus yang masuk Ya. untuk menguatkan. Dan pada tubuh waktu saya. Bapak merasakan sesuatu ada yang masuk, Bapak seperti punya kekuatan yang baru. Hari itu saya pulang tanpa dituntun karena teman saya pulang ke Senen, saya pulang ke Setiabudi. Tapi imannya luar biasa Bapak Ibu. Justru waktu dokter melarang Bapak ini nggak boleh mandi malam kena air dingin, justru Bapak ini mengambil langkah untuk dibaptis selam. Iya. Luar biasa Betul, Pak ya. betul. Dan dibaptis selam Bapak berada di kolam pada waktu itu bukan 10 menit 5 menit. Tapi berapa lama? Sekitar 2 jam lebih itu. Karena Kedinginan? saya paling belakang, jauh di kolam paling belakang. Saya turun di belakang sekali. Bapak di jauh sana. Ya, Bapak jauh. berendam Terus Bapak sampai hampir 2 kedinginan? jam. Bapak Malah kedinginan. tidak kedinginan, saya rasa hangat. Justru Bapak dibaptis Ya. selam, Bapak bukan makin lemah tapi makin fresh. Makin fresh karena saya pikir ini saya datang di kolam ini untuk mencari sebuah kesembuhan. Amin. Kan begitu. Kenapa saya harus takut? Mati pun saya mati di sini. Kalau sembuh juga saya sembuh hari itu di situ. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Minyak kudus-Mu Yesus